Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah tentang penemuan seorang wanita berambut merah yang terbakar di dalam mobil. Kejadian ini terjadi di lokasi Jalan Pantura, wilayah Subang. Siapa sosok wanita itu dan siapa yang tega melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan? Yuk kita simak videonya. Penemuan ini terjadi 4 hari yang lalu, tepatnya hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Ketika ada beberapa warga melihat adanya kepulan asap keluar dari mobil berjenis Ayla berwarna merah dengan plat nomor E1397RI yang sedang diparkir di depan gedung bekas bengkel cuci mobil Jalan Raya Pantura, Dusun Rincik, RT 23 RW 6 Desa Mundusari, Kecamatan Pusanagara, Subang. Lantaran kondisinya dekat dengan SPBU, warga pun mendorong mobil itu untuk menjauhinya. Sontak saja temuan ini pun segera dilaporkan kepada kepala desa sekitaran. Perangkat desa pun yang mendapatkan laporan itu bergegas menuju lokasi. Sesaat tiba di lokasi, warga bersama dengan perangkat desa mencoba membuka pintu mobil, namun pintu itu pun dalam kondisi terkunci. Pada awalnya, mereka berpikir jika itu adalah laka lantas dan mengkhawatirkan ada seseorang yang terjebak di dalam mobil tersebut. Dengan upaya warga sekitaran, akhirnya jendela mobil itu pun dapat terbuka sedikit demi sedikit. Dan terlihatlah ada tubuh seseorang berada di belakang mobil dengan posisi tengkulup. Terlihatlah jika tubuh itu sudah dalam kondisi terbakar dan gosong. Yang terlihat hanyalah jika sosok tubuh itu merupakan seorang wanita dengan rambut berwarna merah. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang ke lokasi untuk melakukan investigasi dan mengamankan lokasi tersebut. Dari hasil investigasi, pihak kepolisian ditemukan fakta jika pada tubuh korban adanya luka tikaman pada bagian leher dan banyaknya noda darah pada pakaian korban yang tertinggal di dalam mobil. Selain itu, ditemukan sebuah botol plastik air mineral yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menyiramkan solar ke tubuh korban. Dugaan awal pada kasus ini jika korban merupakan korban pembunuhan dan diduga kuat jika korban sengaja dibakar di dalam mobil untuk menghilangkan jejak dari kejahatannya. Untuk melakukan proses investigasi dan identifikasi, tubuh korban pun segera dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik rumah sakit berhasil melakukan identifikasi kepada korban yang dikenali sebagai wanita bernama Mufliha berusia 29 tahun, warga desa Kemblagede, Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat. Berawal dari identitas korban yang terungkap, polisi pun langsung melakukan penelusuran latar belakang dan kehidupan dari korban itu sendiri. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian pun ditemukan fakta jika korban merupakan istri kedua dari seorang pria bernama Rohjaya berusia 43 tahun, warga Brebes, Jawa Tengah. Diketahui jika keduanya telah menikah sejak 2017. Berawal dari terungkapnya identitas korban, pihak kepolisian pun mencurigai jika kasus pembunuhan ini ada hubungannya dengan suaminya. Ditambah lagi info dari beberapa orang saksi jika korban terakhir bersama dengan suaminya dan secara tiba-tiba suaminya pun menghilang. Pihak kepolisian pun bergegas melakukan pengejaran. Diketahui jika suami korban berusaha untuk melarikan diri ke daerah Jakarta. Setelah 3 jam dari penemuan tubuh korban, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap Rohjaya di daerah Bekasi. Dari penangkapan itu,
Pelaku sendiri pun harus dihadiahi timah panas pada kakinya lantaran mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap. Dan pelaku sendiri melarikan diri menggunakan bis antar kota menuju Jakarta. Namun pelarian itu pun harus berakhir dan berhenti dan ditangkap di daerah Bekasi. Di dalam interogasi, terduga pelaku Rohjaya akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya lah yang tega menghilangkan nyawa sang istri, lantaran dirinya merasa kesal ketika mengetahui jika sang istri kembali bekerja menjadi wanita penghibur setelah menikah. Semua terjadi lantaran seringnya terjadi keributan di dalam rumah tangga mereka karena sang istri sering melanggar perjanjian di dalam pernikahan mereka. Diketahui jika perkenalan dan bertemu keduanya pun di saat korban masih bekerja di tempat hiburan sebagai pemandu lagu. Karena pelaku menyukainya, akhirnya mereka berkenalan hingga korban pun sempat menjadi istri kedua dari pelaku, lalu menikah resmi pada tahun 2017. Namun setelah mereka menikah resmi itu, sikap dari korban pun mulai berubah. Sang istri yang sudah berjanji akan meninggalkan pekerjaannya sebagai wanita penghibur, dia pun kembali lagi kepada kebiasaan terdahulunya, yakni menjadi wanita penghibur. Sikap itulah yang menyebabkan seringnya terjadi keributan di dalam rumah tangga. Terlebih saat pelaku selaku suami mengetahui jika istrinya pernah check-in di hotel bersama dengan seorang pria dan ketahuan sedang meminta kepada mucikari untuk dicarikan pria hidung belang yang ingin mendapatkan servisnya. Dari sanalah keributan di antara mereka pun semakin meruncing. Pelaku yang sudah memendam amarah karena ulah dari sang istri, pelaku pun akhirnya mulai berpikir dan merencanakan pembunuhan kepada istrinya. Berawal, pelaku pun datang ke kafe di mana sang istri bekerja, lalu mengajaknya untuk pulang bersama. Istrinya pun yang dijemput oleh suaminya akhirnya pergi bersama dengan sang suami. Rupanya pelaku ini sudah menyiapkan sebilah tajam pisau di dalam mobil. Berjarak 1 km sebelum rumah mereka, pelaku pun menghentikan laju mobilnya di Desa Kemlagede, Kabupaten Cirebon. Pelaku membekap sang istri sembari menikam leher dari korban, hingga akhirnya istrinya pun harus kehilangan nyawanya. Setelahnya, pelaku pun memindahkan tubuh sang istri ke bagian kursi belakang mobil, lalu berkendara menuju Jakarta melalui jalur Pantura. Pelaku awalnya hendak membawa korban ke Jakarta untuk dibuang di sana. Namun saat dalam perjalanan, pelaku melihat ada sebuah bangunan kosong yang berada di wilayah Kecamatan Pusanagara, Subang. Lalu menghentikan laju mobilnya, dia pun membeli solar dan menyiramkan solar di tubuh sang istri lalu membakarnya. Melihat api yang sudah berkobar membakar tubuh sang istri, pelaku pun mengunci pintu mobil dan bergegas meninggalkan mobil tersebut, lalu pergi menuju Jakarta menggunakan bis hingga pada akhirnya dihentikan oleh pihak kepolisian di Bekasi. Selain mendapatkan pengakuan dari pelaku itu sendiri, polisi pun berhasil mengamankan adanya pakaian korban dan pelaku yang ditemukan banyaknya noda darah. Selain itu, adanya botol air mineral yang digunakan untuk membeli solar lalu membakar tubuh korban. Namun, sajam pisau yang digunakan pelaku untuk menikam korban belum berhasil ditemukan, lantaran pelaku mengaku jika sajam itu telah dibuang di jalan. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapores Subang dan terjerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati dan paling lama hukuman penjara seumur hidup. Dari hal ini, gua menilai seharusnya pelaku itu sendiri sebelum menikahi korban, dia harus siap resiko jika suatu saat nanti korban akan kembali lagi pada pekerjaannya yang dahulu. Dari hal ini pun mengajarkan memang cinta tidak memandang status sosial pada diri seseorang, tetapi sebaiknya kita menjaga cinta itu datang dari lingkungan yang baik, sehingga
rumah tangga yang akan dijalani akan berjalan baik dan harmonis. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?